Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka wal abdar. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di Masjid Yuki Al-Kasdi yang penuh dengan keberkahan untuk melaksanakan salat Idul Adha sebagai wujud penghambaan dan ketaatan kepada Allah. Semua berkumpul tanpa memandang status kehidupan. Semua sama di hadapan Allah dengan pembeda hanya ketakwaan. Demikian pula para jemaah haji di tanah suci. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Mereka berasal dari berbagai bangsa, juga bahasa. Iman dan ketakwaan menyatukan mereka. Mereka menghamba kepada Allah. Kita memang diciptakan dalam suku, bangsa, warna kulit, dan budaya yang berbeda-beda. Namun perbedaan itu bukan untuk dibanding-bandingkan dan merasa unggul satu dengan yang lainnya. Tujuan diciptakannya kita berbeda-beda oleh Allah adalah untuk saling kenal dengan sesama, sehingga muncul harmoni yang menambah keindahan dalam kehidupan di dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'ban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari tinggalkan sifat dan sikap merasa unggul dalam materi dan kekayaan. Jauhi sikap merasa lebih mulia karena nasab atau keturunan. Hindari merasa lebih menarik dalam tampilan fisik dan pakaian. Jangan memandang rendah orang lain dan merasa tinggi karena jabatan. Ciptakan kehidupan yang saling menghormati dalam perbedaan. Wujudkan kerukunan dan tumbuhkan cinta pada perdamaian. Karena sekali lagi, yang dinilai oleh Allah tiada lain dan tiada bukan, hanyalah ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu lin nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya
sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah korban dengan menyembelih hewan ini adalah simbol kita menyembelih dan membuang sifat kebinatangan yang bersemayam dalam diri, sombong, rakus, egois, serakah, dan mau menang sendiri, menjadi sifat yang harus kita basmi dan hindari. Selanjutnya, cinta dan saling mengasihi harus kita pupuk dalam hati dan diri kita pribadi. Perlu kita sadari bahwa korban adalah ibadah berdimensi horizontal untuk mengasah kepedulian sosial. Korban bukan hanya ibadah kepada Allah yang memiliki dimensi vertikal. Dengan korban kita berbagi kebahagiaan, dengan saling berbagi sedekah dan amal. Kita harus berupaya menghilangkan sekat yang membatasi secara maksimal, sehingga kehidupan bersama ini akan bisa berjalan baik dan normal. Mari sisihkan harta yang kita miliki dengan berbagi. Janganlah khawatir harta kita akan berkurang karena banyak memberi. Allah lah Sang pemberi rezeki yang akan melipat gandakan sedekah yang kita lakoni. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin min atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di penghujung khutbah Idul Adha, mari kita resapi ayat Al-Quran tentang kepastian diterimanya korban dan pahalanya. Bukan besarnya hewan korban dan jumlah daging yang menunjukkan kualitas korban kita, namun keikhlasan dalam beribadah untuk mencapai derajat takwa yang akan sampai kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, "La yanallaha lumuhuha wala dimu'aha walakin yanaluhu taqwa minkum kadalika sakaroha lakum litakabirullaha ala mahadakum wa basiril muhsinin." Daging hewan korban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikian Dia menunjukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muslim. Semoga hari raya Idul Adha ini kita benar-benar mampu menumbuhkan cinta dan kepedulian kepada sesama. Semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bikum minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu ghafurur rahim.